Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat dengan cukup signifikan sebesar 1,81%. Dengan total market cap mencapai di 903 miliar US dollars. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan yang sangat signifikan sebesar 3,43% dalam 24 jam terakhir dan sekarang sedang running price-nya di 18.845. Sementara untuk Ethereum tumben ya, untuk hari ini sedikit lebih kecil, ya bukan sedikit ya, sebenarnya cukup signifikan lebih kecil, hanya peningkatannya sebesar 0,66%. Dan sekarang ada di angka 1.400-an. Sementara untuk BNB juga bisa dibilang cukup senada dengan Ethereum, peningkatannya hanya 0,83% di angka 299. Lalu untuk XRP meningkat hanya 0,15% saja di angka 37 sen. Cardano meningkat sebesar berubah 0,28% dalam 24 jam terakhir di angka 32 sen dan Dogecoin malah terkoreksi sebesar ya 0,46%-an dan Polygon Matic meningkat sebesar 2,04%. Satu-satunya yang paling mendekati Bitcoin hanya Matic saja. Nah, jadi bisa dibilang secara Bitcoin dominance pada hari ini cenderung peningkatannya lumayan ya. Nah, pertanyaannya, apakah data CPI kemarin yang membuat Bitcoin meningkat atau bukan? Ya, coba kita lihat. Anehnya, sedikit mengagetkan ya. Kalau kita lihat di sini, data dari US ya, kita bisa lihat CPI dia ini sesuai dengan forecast ya. Semuanya sesuai dengan forecast alias dia netral. Tetapi lucunya sepertinya karena penurunan inflasi ini tetap terjadi, mungkin itu yang membuat indeks dolar cenderung tetap melemah ya. Dan di waktu bersamaan walaupun initial jobless claim lebih rendah daripada forecast, lagi-lagi indeks dolar cenderung melemah. Jadi bisa dibilang ini sedikit anomali market ya. Karena initial jobless claim masih lebih rendah daripada forecast, indeks dolar malah cenderung turun dan bisa dibilang CPI tidak terlalu ngebantu ya. Jadi maybe ini lebih ke demand dari risk on asset sendiri yang mungkin orang-orang mulai berpikir untuk akumulasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kemarin. Untuk hari ini kita bisa lihat sepertinya seingat gue nggak ada apa-apa yang penting ya. Coba kita cek untuk US. Paling di Inggris ya, GDP Inggris kalau mau lihat. Tapi dari kemarin-kemarin sih sebelum-sebelumnya nggak terlalu ngaruh ya. Untuk US basically nggak ada ya. Jadi hari ini mungkin lebih fokus ke technical analysis untuk kripto ya. Dan untuk besoknya, kalau kita lihat besoknya juga basically santai ya. Jadi bisa dibilang untuk hari ini dan besok kita sudah cenderung santai dan lebih mengikuti technical analysis, which is good ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa ya, analisa crypto analyst di Twitter ya. Jadi ini adalah analisa mengenai dari halving ya. Nah, ini sebenarnya gue pernah bahas juga dari zaman dulu. Jadi gue udah bilang kita sebenarnya kalau bisa akumulasi itu sebelum terjadi halving. Kenapa? Ya ini pembuktian secara visualnya. Dari siklus-siklus sebelumnya, bottom itu terjadi sebelum halving ya. Nah, kalau kita lihat di sini, si Stockman Lizards ini dia menganalisa bahwa kira-kira 157 bars ya sebelum dari halving itu akan mulai terjadi bottom gitu ya. Jadi intinya sekitar ya 470 harian lah sebelum bottom ya, itu dia akan sebelum halving akan terjadi bottom dulu. Nah, jadi buat lo yang sudah akumulasi kemarin-kemarin nih di 15.000, mungkin di 17.000 juga oke ya. Nggak masalah, itu lo sudah kurang lebih akumulasi di bottom secara statistik dari halving sebelum-sebelumnya ya. Jadi ya ini dia ya. Mulai terbentuk satu narasi ya bahwa ya Bitcoin ini sudah selesai gitu si bear marketnya. Jadi mulai banyak orang-orang yang mengatakan bahwa 10.000 itu kemungkinan nggak akan kena ya. Kalau gue pribadi gimana? Kalau menurut gue ya bisa nggak? Bisa aja terjadi. Apabila tiba-tiba ya inflasi tiba-tiba naik lagi. Nggak tahu kenapa inflasi di Amerika Serikat naik lagi. Kemarin kan terakhir 6,5. Misalkan dia naik lagi jadi 8 gitu ya. Nah, di situ bisa saja ada kemungkinan liquidity yang udah mulai terbentuk hancur lagi ya. The Fed terpaksa harus meningkatkan interest rate lagi dengan tinggi sehingga ujung-ujungnya ya turun lagi gitu. Karena lagi-lagi peningkatan interest rate yang tinggi ya dengan sifat si the Fed yang hawkish akan membuat market yang risk on seperti kripto bisa drop ya. Tapi for now, selama masih seperti sekarang, ya, secara kebijakan The Fed yang menuju ke dovish aman, ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk si crypto analisisnya ya. Selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat sebenarnya sudah masuk dalam keadaan super overbought ya. Gue nggak tahu kapan terakhir daily, kayaknya terakhir ya terakhir kayak gini di bull market ya. Jadi untuk Bitcoin dia daily close di tepatnya itu kemarin di 18.847. Week tertingginya itu sudah masuk ke 19.000 ya. Jadi wow ya, luar biasa. Jadi PR dia kemarin untuk bertahan di atas dari 17.600 bukan cuma dia berhasil, tapi dia tembus dua resisten di atasnya. Dan lu bisa lihat sendiri untuk hari ini daily opennya ya, itu signifikan di atas dari upper band. Nah, di waktu bersamaan, walaupun terlihat seperti, waduh ini asik nih, gue bisa ketinggalan takutnya. Hati-hati ya. Kita masih dalam kondisi overbought. Jadi tetap kalian harus bikin setupnya. Jangan sampai kalian asal-asalan buka buy atau buka posisi long. Karena lagi-lagi sekarang dalam kondisi yang cukup overbought. Dan kemungkinan akan terjadi koreksi. Gitu ya. Apalagi sekarang fokusnya lebih ke TA ya. Nggak ada data ekonomi calendar yang bisa membantu. Nah, PR untuk dari Bitcoin sih harapan gue ya. Harapan gue dia bisa ya kalau sampai dia koreksi gitu ya. Nggak sampai terlalu ekstrim. Nggak sampai tembus 17.600. Kalau bagus-bagusnya banget sih dia bisa sideways dulu di sini ya. Sideways dulu aja gitu ya. Jangan drop parah. Udah gitu kalau bisa dia mantulnya itu di 18.442 gitu. Itu yang gue harapkan ya. Jadi itu untuk makro dari Bitcoin. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar kita bisa lihat ya, ini cukup unik. Indeks dolar sedikit berlawanan dengan normanya ya. Normanya saat initial jobless claim lebih rendah daripada forecast seperti di kemarin di sini ya, harusnya indeks dolar menguat. Tetapi kalau kita lihat secara TA-nya mungkin dia ke-reject oleh 103,13 hingga akhirnya membuat lower low yang lebih signifikan dalam. Which is good ya. Jadi seperti yang gue bilang, yang gue harapkan adalah indeks dolar yang terus-menerus melemah ya. Dan biasanya ya nggak selalu, tapi biasanya menjadi trigger untuk indeks dolar melemah adalah data-data economic calendar. Nah, makanya gue bilang kemarin ini anomali gitu ya. Tapi nggak apa, gue terima anomali ya, asalkan indeks dolarnya turun. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ya, kemarin itu dia sudah retest juga di 102,058, which is ini adalah struktur resisten ya, bisa dibilang ya resisten baru. Nah, tinggal kita lihat apakah dia bisa lanjut membuat lower low atau tidak ya. Tapi dengan kondisi sekarang kemungkinan sih ya antara dia sideways di sini atau malah mantul gitu ya. Dan kalau ini mantul otomatis akan menjadi koreksi untuk cryptocurrency market. Jadi ya lumayan make sense karena cryptocurrency market sudah terlalu panas sebenarnya sekarang ya, sudah overbought nyaris semua ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue tidak akan bosan untuk mengingatkan. Yang pertama adalah DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk mungkin bisa share ke teman-teman lo yang mungkin masih bingung gimana nih cara akumulasi yang benar, gimana cara kita bikin SOP untuk trading futures dan seterusnya. Bisa share our video atau juga bisa menggunakan link reflektor di bawah untuk mendukung TCI ya. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin peningkatannya nggak main-main, 5,04% dan menembus dua resisten. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang secara TA ini sangat overbought ya. RSI-nya sampai di 80-an. Dan bisa dibilang ya seperti yang gue katakan di depan, terakhir kali terjadi momentum sebesar ini adalah saat bull market. Apakah jangan-jangan bull market sudah mulai ya sudah kita mulai masuki ya. Tapi lagi-lagi jangan kita FOMO
ya. Jangan kita asal beli sampai sebelum terjadi satu setup gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang kita lihat sampai besok. Kalau besok pagi ya jam 7 daily close dari Bitcoin di atas dari 18.796, technically speaking kita bisa pending order posisi long dengan target TP di 19.055 ya. Karena kalau sampai besok bisa bertahan di atas dari 18.796, nah besok kita bisa pending order. Kalau kena juga berarti di tes kedua. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 19.055. Tetapi ya setup ini adalah setup posisi long yang resikonya cukup tinggi. Karena kenapa? Ya lihat sendiri, RSI di atas banget dan sudah di upper band. Jadi kalau sampai ambil posisi long ini siap-siap ya resikonya lebih besar daripada posisi long biasa. Selanjutnya ya adalah posisi short ya. Untuk posisi short kita bisa lakukan apabila hari ini ternyata BTC gagal. Misalkan hari ini BTC gagal mempertahankan 18.796, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, dan kita bisa buka posisi short di konfirmasinya dengan target TP di 18.442 ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk spotnya tentunya ada sedikit perubahan lagi ya. Untuk buy limit pertama digeser jadi ke 18.442 dan untuk buy limit kedua di 17.621. This is good ya. Secara buy limit spotnya mulai meningkat secara perlahan. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Jadi untuk Ethereum, walaupun daily close jam 7 pagi tadi di atas dari EMA 200, tapi untungnya weeknya kena dulu target TP kita ya. Jadi buat kalian yang buka posisi short kemarin harusnya kena TP ya sekitar 2%-an aku hitung tadi ya. Not bad, not bad. Nah, sekarang itu adalah setup yang kemarin. Setup sekarang gimana? Lucunya hari ini juga setup posisi short yang paling dekat ya. Karena kalau kita lihat kemarin ya, itu dia week atasnya, itu dia retest pertama di 1434. Maka dari itu kalau hari ini terjadi lagi retest kedua, ini akan menjadi ya setup posisi short ya alias konfirmasi. Nah, jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short di Ethereum, silahkan bisa pending order posisi short di 1434 ya. Nah, untuk buat kalian yang lebih agresif ya bisa pertimbangkan target TP-nya di 1362. Buat yang lebih konservatif, target TP posisi shortnya boleh di MA 200 yang sekarang ada di 1395. Jadi kurang lebih seperti itu untuk futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya ada sedikit perubahan tentunya ya. Buy limit pertama boleh digeser ke EMA 200 dan buy limit kedua boleh digeser ke 1362, yang ketiga boleh di 1331. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan untuk Phantom kita bisa lihat kemarin lagi-lagi Phantom menembus resisten ya. Walaupun tipis ya, dia menembus resisten di 27 sen dan sekarang dia opennya sedikit di atas dari situ dan sepertinya daerah 27 sen ini malah mulai menjadi satu daerah support. Walaupun lagi-lagi masih terlalu baru lah untuk dibilang ini bisa menjadi support. Tapi kita lihat besok ya. Kalau besok jam 7 pagi ternyata Phantom masih bisa bertahan dan daily close di atas dari 27 sen, maka itu terjadi retest 1 masuknya ya. Jadi kalau itu terjadi ya, dia daily close di atas dari 27 sen, kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long di 27 sen lagi besoknya ya. Jadi itu untuk posisi long, tetapi ini adalah posisi long yang cukup mirip seperti BTC. Kondisinya overbought. Ya, jadi kalau lu buka otomatis ini adalah posisi long yang lebih beresiko daripada posisi long biasanya karena kondisinya yang di atas dari upper band dan RSI di angka 79 ya, which is quite high. Dan target TP-nya jelas yaitu di 29 sen. Ya, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, ini mungkin masuknya ke skenario yang lebih bearish apabila ternyata Phantom gagal reclaim atau lebih tepatnya gagal daily close di atas dari 27 sen dan besok ternyata daily close-nya di bawah ya. Nah, kalau di besok ternyata daily close-nya di bawah, kita tunggu retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 25 sen ya. Jadi itu untuk posisi futures di Phantom. Untuk posisi spotnya, yang ini 27 sen menurut gua terlalu mepet ya, jadi tetap masih sama. Buy limit pertama di 25 sen dan buy limit kedua di 24 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom.
Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB atau Binance ya. Untuk Binance kemarin sudah terjadi retest pertama di 282,7 ya sebagai satu support tentunya ya. Nah, maka kalau hari ini terjadi lagi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa buka pending order posisi long di 282,7. Nah, target TP-nya di mana? Kalau gue pribadi, mau lebih safe, target TP-nya boleh di upper band. Yang basically sekarang sempat di-retest tadi pagi yaitu di 290 lah ya, 290 kalau mau dibulatkan ya. Nah, jadi sekali lagi kalau buat lo yang tertarik untuk buka posisi long, boleh target yang konservatifnya di situ. Target yang lebih agresifnya boleh di 296,8. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi lebih prefer kayaknya konservatif aja karena RSI-nya technically speaking ini sudah masuk ke dalam keadaan overbought walaupun gas ekstrim BTC dan ETH ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tentunya kalau sampai dia gagal mempertahankan 282,7. Kalau jebol ke bawah sini, retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan buka posisi short. Target TP posisi shortnya bisa di 268,1. Nah, untuk posisi spotnya kita bisa juga jadikan juga di tempat posisi long tadi, yaitu di 282,7. Ini buy limit pertama. Buy limit kedua boleh di EMA 200 yang di 277. Dan buy limit ketiga bisa di 268 yang sedang berkonfluence dengan MA50. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat kemarin terjadi ya bisa dibilang pump yang lumayan ya, sebesar 2,27% hanya dalam 24 jam terakhir dan dia basically berhasil mantul di 0,86 sen ya. Nah, sekarang ya otomatis di sini ada satu struktur yang sedang menahan Matic ya dengan sangat rapi menahan Matic. Nah, pertanyaannya apakah dia akan retest lagi atau tidak? Kalau hari ini terjadi retest lagi, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Posisi shortnya yaitu di 92,47 ya. Nah, untuk posisi short ini target TP-nya yaitu adalah di 86 sen ya, di mana kemarin dia sempat retest. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short di Matic, bisa buka pending order di 92 sen ya. Dan ini bisa dibilang cukup bagus juga secara RSI-nya karena memang dia sudah masuknya dalam kategori nyaris overbought. Dan untuk secara Bollinger-nya dia jelas dia masih di atas dari upper band ya. Jadi otomatis masih dalam keadaan overbought. Jadi secara posisi short-nya oke. Nah, untuk posisi long-nya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 86 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP yang tinggal dibalik di 92 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin yang harusnya kemarin juga udah dapat nih buy limit pertama ya. Jadi buy limit pertama di 86 sen. Buy limit kedua kita geser langsung sedikit lebih dalam yaitu di 83 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan juga ini ending dari DCWT ya. Dan seperti biasa, gue akan selalu ingatkan jangan pakai uang panas. Itu aturan pertama yang bahkan lebih penting daripada TA dan fundamental. Yang kedua adalah jangan sampai over leverage saat kalian trading futures. Pastikanlah hati-hati ya, jangan sampai ngerasa leverage 100 dana kali 100. No ya, itu hanya kesannya leverage yang lu punya, bukan margin. Margin lu stay the same. Jadi hati-hati. Orang suka lupa di situ dan ujung-ujungnya kena liquid. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.